Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa kembali pada sapaan pagi HKBP Kebon Jeruk hari ini, Senin 21 Maret 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 11 ayat 15, saya bacakan demikian. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke tengah-tengah dunia ini, Dia datang sebagai juru selamat dunia dan manusia. Dia datang mulai dari lahir sampai kepada pelayanan yang Dia lakukan, dan Dia mati menderita di kayu salib, dan kemudian Dia bangkit daripada kematian itu, di mana kebangkitannya itu adalah menunjukkan bahwa Dia berkuasa untuk mengalahkan maut dan mengalahkan kematian itu, dan Dia kembali naik ke surga, ke rumah Bapanya yang di surga. Itulah yang memperlihatkan kepada kita bahwa kedatangannya yang pertama itu adalah kedatangannya sebagai juru selamat ke tengah-tengah dunia ini, di mana Dia memberikan hidupnya dan sampai Dia mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib. Dia mengganti kita ke dalam kematian supaya kita memiliki hidup atau memperoleh kehidupan kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya ke tengah-tengah dunia ini. Tetapi kalau kedatangan Yesus yang kedua kalinya adalah Dia datang sebagai hakim. Dialah yang nantinya akan menghakimi seluruh dunia ini. Dialah yang menghakimi kita untuk segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, karena semuanya itu akan diperhadapkan kepada Tuhan dan kita harus mempertanggungjawabkannya, dan Dia akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Saudara-saudara, oleh karena itu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diminta supaya kita benar-benar menjaga seluruh kehidupan kita agar kita hidup dan melakukan segalanya sesuai dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan.
sebagai orang yang percaya, yang mengikuti Yesus, dan yang telah mendapat keselamatan itu dari Yesus, kita benar-benar diminta untuk setia sampai mati mengikutinya dan melakukan apa yang Dia minta, apa yang Dia kehendaki dari kita di tengah-tengah kehidupan kita. Setia untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan sampai kepada kematian kita. Itulah sesungguhnya yang diharapkan dan diminta dari kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Setia sampai mati itu adalah pilihan bagi kita di tengah-tengah dunia ini dalam mengikuti Yesus, supaya pada kedatangannya yang kedua sebagai hakim, kita benar-benar terlepas daripada hukumannya dan terlepas daripada kebinasaan. Saudara-saudara, kita juga diminta supaya kita menjadi orang-orang yang setia dalam penderitaan dan tetap setia dalam setiap perlawanan yang kita terima, yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia ini adalah dunia yang akan terus melakukan perlawanan kepada kita karena iman kita mengikuti Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang ditemui oleh kitab atau surat Wahyu ini adalah jemaat yang sedang menderita, di mana mereka menghadapi satu kondisi politik yang begitu parah, di mana pada saat itu pemerintah Domitianus, Kaisar Romawi yang berkuasa dan yang memimpin pada saat itu, memaksa supaya orang-orang percaya yang mengikuti Yesus menyembah Kaisar sebagai Tuhannya. Tentu sebagai pengikut Yesus tidak akan mau melakukan hal itu, sehingga mereka menjadi dianiaya, dikejar-kejar, disiksa, bahkan sampai dibunuh. Saudara-saudara, oleh karena itu, dalam situasi dan keadaan yang seperti itu, bagi mereka hanya ada satu pilihan, yaitu untuk tetap mau menghadapi penderitaan itu, menghadapi perlawanan itu, dengan menunjukkan iman percayanya kepada Yesus tanpa mundur sedikit pun dari iman percaya mereka. Begitu juga mungkin kita pada saat ini dan sampai pada masa-masa yang akan datang, bisa saja mungkin tiba-tiba kita mengalami perlawanan dari orang-orang yang tidak menghendaki kita untuk percaya kepada Yesus. Bisa saja tiba-tiba kita akan menghadapi penderitaan di dunia ini karena iman kita percaya kepada Yesus. Untuk itu, saudara-saudara, kita diminta jangan mundur. Hanya ada satu pilihan, setia sampai mati dalam iman percaya kepada Yesus. Maka dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang menang, dan akan bersorak-sorai di sorga kelak. Saudara-saudara, oleh karena itu, mari kita percayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Yesus. Kita jangan ragu, dan tidak setitik pun kita lepaskan kehidupan kita dari Yesus, karena Dialah yang berkuasa secara mutlak terhadap dunia ini. Dialah yang berkuasa penuh untuk menentukan dunia ini dan menentukan seluruh
manusia. Kalau kita percaya dan setia, maka kita akan terlepas dari hukumannya. Tetapi apabila kita tidak setia, lalu kita menjadi berkompromi kepada dunia ini, saudara-saudara, kita akan mendapatkan penghukuman daripadanya sebagai hakim ke tengah-tengah dunia ini. Marilah seluruh perlindungan kehidupan kita percayakan kepada Yesus sebagai hakim yang benar. Tidak ada sedikit pun hidup kita dalam perlindungannya kita serahkan kepada kekuatan atau kuasa dunia ini. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu setia untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita pun tetap setia sampai mati kepada Tuhan untuk seluruh firman, untuk seluruh perkataan yang Dia sampaikan kepada kita, untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga atas firman-Mu. Engkau menunjukkan bahwa Engkaulah Tuhan menjadi hakim yang benar pada kedatangan-Mu yang kedua kalinya ke tengah-tengah dunia ini. Tuntunlah Tuhan kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang mendapat hukuman-Mu, tapi kami menjadi orang-orang yang mendapat bagian keselamatan dalam kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kuatkanlah kami Tuhan, agar kami tetap setia sampai mati kepadamu, walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun begitu besar perlawanan kami hadapi karena mengikut Engkau. Inilah Tuhan doa kami, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.